siang adik-adik kelas 8. Ketemu lagi kita dalam PJJ secara virtual. Kali ini Bapak akan membawa topik tentang pesawat sederhana jenis bidang miring. Ada dua tujuan pembelajarannya nanti, yaitu kita akan menjelaskan konsep bidang miring, bagaimana keuntungan mekanisnya, dan yang kedua menyelesaikan soal-soal menggunakan konsep bidang miring itu sendiri. Apa itu bidang miring? Permukaan datar yang salah satu ujungnya lebih tinggi daripada ujung yang lain. Seperti ini. Titik B lebih tinggi dari titik A. Atau jalanan seperti ini. Jalan yang sebelah kanan ini dengan yang bagian bawah ini lebih tinggi yang bagian atas. Fungsi bidang miring itu membantu memindahkan benda yang terlalu berat. Keuntungannya yaitu gaya yang dibutuhkan relatif lebih kecil. Tetapi kelemahannya adalah jarak yang ditempuhnya lebih jauh ya. Alat-alat yang menggunakan bidang miring, misalnya di sini ada kampak, pisau, obeng, dan sekrup. Ada sisi miringnya di sini. Oke. Prinsip kerja bidang miring. Di sini ada sebuah benda didorong ke atas dengan menggunakan gaya F seberat W. Panjang sisi miring S, ketinggiannya H. Maka dari sini berapa keuntungan mekanisnya atau KM-nya adalah perbandingan berat benda dibagi gaya W per F atau panjang sisi miring S dibagi ketinggian H. Sehingga kalau kita gabung dia, W per F sama dengan S per H. Sehingga kalau kita kali silang berarti rumusnya nanti berat benda dikali ketinggian H sama dengan gaya dikali panjang sisi miring. W itu berat benda. Kalau misalnya ini dikasih tahu massa, maka nanti massa dikali gravitasi, H ketinggian bidang miring, S panjang sisi miring, dan F gaya atau kuasa. Kita lihat contoh yang pertama. Seseorang mendorong benda seperti gambar berikut. Jika benda tersebut masanya 15 kg dan percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, berapakah keuntungan mekanis bidang miring? Berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong bidang miring? Berarti kalau kita lihat di sini, yang pertama kita cari dulu berat benda. Berat benda itu kan W massa dikali gravitasi. Di soal massanya itu adalah 15 kg, berarti 15 dikali gravitasinya 10 kali 10 berarti beratnya 150, tapi satuannya sudah Newton ya. Nah, maka berapa keuntungan bidang miring? Keuntungan bidang miring KM itu bisa panjang sisi miring S per H. S-nya itu 10 meter di situ ya. 10 dibagi ketinggiannya H 2. Berarti 5 tanpa satuannya. Nah, berarti sudah terjawab. Berapa gaya yang diperlukan? Gaya yang diperlukan berapa? Berarti keuntungan mekanis itu tadi adalah W per F. Berarti keuntungan mekanisnya 5. W-nya kita hitung tadi 150 dibagi F-nya. Titik-titik dibagi 150 dibagi titik sama dengan 5. Berarti gayanya sama dengan 150 dibagi 5. 15 bagi 5, 30 Newton. Artinya dengan gaya 30 Newton kita bisa mendorong benda yang beratnya 150 Newton. Berarti udah untung ya. Oke, contoh soal yang nomor 2. Papan yang panjangnya 2,4 meter disandarkan pada bak mobil yang berada 60 cm dari tanah. Papan tersebut akan digunakan untuk mendorong peti yang masanya 60 kg dari tanah ke bak mobil. Berapa keuntungan mekanis dan gaya dorongnya jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat? Berarti papan yang panjang disandarkan pada bak mobil nanti kira-kira gini. Ini bak mobilnya ya. Nah, gini ini papannya. Berarti panjangnya itu berarti panjang sisi miring dong. Sisi miringnya ya.
terus berada 60 cm dari tanah, berarti ketinggiannya dong 60 cm. Ini satuannya nggak sama, kita buat dalam senti dulu, 4 kali 100 ya, berarti 240 cm ya. Nah, berarti kita hitung dulu beratnya ya. Di sini ada mendorong peti, ada peti sini ya. Ini ada gaya F, sini ada beratnya W. Berarti beratnya ini kita hitung dulu, massa kali gravitasi ya. Masanya 60 kali G10, 600 Newton ya. Sama seperti soal tadi. Berarti berapa kontur mekanisnya? Panjang sisi miring dibagi ketinggiannya, 240 cm dibagi 60, coret-coret 24 bagi 6, 4. Nah, berarti berapakah gaya dorongnya? Berarti kontur mekanis itu kan W per F ya, sama dengan 4 ya. Berarti W nya 600 dibagi F sama dengan 4. 600 dibagi titik sama 4, berarti F sama dengan 600 dibagi 4, berarti 150 Newton ya. Oke. Nah, itu contoh yang nomor 2. Contoh nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Sebuah beban dinaikkan dengan menggunakan sistem katrol dan bidang miring. Hitunglah keuntungan mekanis sistem katrol dan bidang miring. Berarti yang pertama keuntungan mekanis sistem katrol. Berarti itu menggunakan katrol apa ya? Katrol bergerak ya. Katrol bergerak, berarti keuntungan mekanisnya berapa? KM nya udah langsung dapat ya, KM 1 lalu ya, 2 ya. Terus keuntungan mekanis bidang miring. Bidang miring berarti KM2 lainnya. KM2 sama dengan KM2 sisi miring bagi ketinggian. Panjang sisi miringnya kan 60 meter ya, tingginya 2, berarti 30. Berarti keuntungan mekanis sistem katrol dan bidang miring, KM totalnya KM1 dikali KM2 ya. Berarti keuntungan mekanisnya 2 dikali 30, berarti 60. Oke, seperti itu ya contoh soal nomor 3. Contoh soal nomor 4. Sebuah benda dengan berat 1200 Newton akan dinaikkan ke ketinggian 2,5 meter. Jika kontur mekanis yang diarahkan 4, berapakah jarak yang ditempuh benda bidang miring dan kuasa atau gaya yang diperlukan untuk mendorong benda tersebut? Berarti yang diketahui berat ya, 1200 Newton. Ketinggiannya H, 2,5 meter. Keuntungan mekanisnya udah diberitahu 4 yang diharapkannya. Berapa jarak yang ditempuh? Berarti panjang sisi miringnya. Dan berapa gaya atau kuasa. Nah, untuk menghitung jarak berarti langsung dari keuntungan mekanisnya lah ya. Itu kan S per H yang nilainya sama dengan 4 ya. S nya yang ditanya ya, hanya 2,5 sama dengan 4, berarti titik-titik bagi 2,5 sama 4, berarti panjang sisi miringnya 2,5 kali 4 ya. Panjang sisi miringnya 10 meter ya. Nah, kalau udah dapat itu, dari sini bisa kita hitung berapa gayanya. Keuntungan mekanis kan bisa W per F ya, itu sama dengan 4. W nya kan 1200, F nya yang ditanya sama dengan 4, berarti titik-titik dibagi 1200 bagi titik sama 4, berarti F nya 1200 dibagi 4, berarti gayanya 12 bagi 4, 300 Newton. Oke, dengan gaya 300 Newton bisa didorong berat benda 1200. Contoh yang kelima. Dengan menggunakan papan yang panjangnya 2 meter, pekerja mengerahkan gaya 500 Newton untuk memindahkan kotak ke langit-langit yang tingginya 1 meter. Berapakah berat kotak tersebut? Berarti sini panjang sisi miringnya langsung ketahuan, ini 2 meter ya. Gayanya 500 Newton. Tindakan yang tingginya berarti hanya 1 meter. Berapa beratnya? Nah, ini kan ada rumusnya tadi ya, yaitu W per F
sama dengan S per, nah, W-nya ini tanya ya, F 500, S 2 meter, hanya 1. Berarti W per 500, 200, 2 bagi 1, 2 ya. Titik-titik bagi 500 sama dengan 2, berarti W-nya 2 kali 5, berarti 1000 Newton ya. Gampang ya. Pesawat sederhana yang berikutnya itu yang mirip dengan bidang miring adalah roda berporos. Apa itu roda berporos? Atau fungsinya apa? Menggeser benda agar lebih ringan, karena dia berputar ya, mirip dengan katrol juga, memperkecil gaya gesekan. Banyak dijumpai, misalnya ini sepeda, mobil, motor, troli ya, itu ada roda berporos. Jenisnya ada 3 nanti. Ada yang namanya roda berporos sepusat, ini ada yang dihubungkan tali, ini bisa kita jumpai pada motor ataupun sepeda ya. Dan ada yang bersinggungan. Bersinggungan ini sering kita jumpai pada mesin-mesin kendaraan atau mesin mobil ya, atau mesin industri ya. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di tingkat SMA ya. Mungkin hanya itu yang bisa kita Bapak presentasikan. Semoga ini bermanfaat. Tetap semangat. Selamat siang.